Pemirsa, sekali lagi demokrasi akan diuji di negeri ini. Dalam kurun 1 tahun ke depan, DKI Jakarta akan menghadapi proses pemilihan kepala daerah yang baru. Banyak isu yang sudah bertebaran, termasuk isu akan majunya kandidat petahana dari jalur perorangan. Lantas, banyak nama juga yang sudah disebut-sebut akan maju sebagai kontestan. Lalu apa yang bisa didapat rakyat Jakarta dari kontestasi yang cenderung panas ini? iTalk akan membahas persoalan tersebut bersama salah satu kandidat gubernur DKI Jakarta, seorang mantan menteri sekaligus aktivis Gerakan Pramuka. Ini dia Dr. Adiaksa Daud. Terima kasih, selamat bergabung di iTalk. Terima kasih, Bung Hardy. Jadi Anda menyatakan maju sebagai calon gubernur DKI. Ya, modal Anda apa? Modal saya? Ya. Saya 5 tahun jadi Menpora. Saya sejak umur 4 tahun dari Jakarta. Lahir di daerah tapi 4 tahun di Jakarta. Saya pernah jadi ketua KNPI Jakarta Pusat, wakil ketua KNPI Jakarta, ketua KNPI Jakarta, senat mahasiswa saya 20 tahun lebih di Jakarta. Aktivitas Anda selama ini dilakukan di Jakarta untuk masyarakat Jakarta dan sudah banyak bergaul dengan kalangan rakyat di Jakarta. Jelas lah. Dari segala macam level. Segala macam level dan segala macam agama, ya kan. Udah bergaul kita kan. Anda punya uang? Kalau uang sih enggak lah, uang dari mana saya? Enggak. Ya punya sih punya, tapi artinya kan untuk makan, untuk ini ya ada. Alhamdulillah saya sepeser pun saya jadi menteri itu demi Allah saya nggak pernah ngambil dari uang haram untuk kasih makan anak saya. Nah, jadi pemilihan ini kan perlu uang banyak. Ya silahkan aja orang mau pakai uang, tapi kalau saya pakai kepribadian aja, ya kan? Jadi kalaupun Anda maju, ya nanti ya teman-teman sampai sekarang buktinya relawan itu uang sendiri mereka. Yang ngumpulin KTP saya, ya kan. Kemudian yang mendukung saya ini 20 pendeta, ya, dibawa oleh Bu Lili Wahid. Gitu. Iya. Kenapa? Karena dia tahu kiprah saya di Menpora 5 tahun, ya. Tanpa Anda ongkosi semua? Enggak lah, look before you leap, lihat sebelum melompat. Oke. Ya kan? Saya harus tahu dong. Nothing venture, nothing gain. Nggak berani maka nggak dapat. Itu kan pepatah-pepatah Inggris yang dipakai oleh orang Inggris supaya mereka bisa menguasai separuh dunia. Iya. Sejak kapan Anda menyatakan tekad untuk saya maju? Ketika saya diminta didaulat, tadi saya lihat ada didaulat oleh tokoh-tokoh Jakarta, oleh Kak Marwah Daud Ibrahim, ya, dia wakil ketua umum Gerindra loh. Iya. Kak Marwah Daud Ibrahim, kemudian beberapa tokoh-tokoh Ustadz Batiar Nasir, Yusuf Mansur, Ustadz Yusuf Mansur, maju aja. Ya saya pikir kenapa harus saya tambah lagi 20 pendeta dan Ibu Lili Wahid. Kenapa nggak yang lain aja? Saya udah pernah menteri 5 tahun gitu ya. Saya juga sekarang jadi Karnas Pramuka. Tapi ternyata betul setelah saya kaji-kaji, Jakarta ini harus dibangun kembali. Teguh Beriman, sebagai tagline-nya Teguh Beriman. Itu yang membuat Anda harus maju. Jangan seperti, memang saya terus terang mohon maaf, bukan kesalahannya Pak Ahok aja sekarang. Hari ini bukan panggal, tapi ujung dari sebuah perjalanan panjang sejarah bangsa. Kita termasuk sejarah Jakarta. Nggak ada blueprint Jakarta itu mau dibangun kayak gimana ke depan. 40 tahun lagi gimana sih Jakarta? 50 tahun lagi gimana, itu harus ada blueprintnya. Kalau zaman Bung Karno misalnya menjadikan ruang terbuka hijau itu diambil saja 300 hektar lebih Senayan itu, ya Gelora Bung Karno itu aman kita. Tapi kan terkait dari mulai Hotel Mulia, kemudian Senayan City, kemudian Hotel Fairmont, kemudian apalagi namanya Plaza Senayan sampai Panin Bank, Hotel Century, itu Front Plaza, semua itu kawasan itu menjadi kawasan perdagangan. Harus dicegah. Jadi artinya apa? Harus ada green governance. Kalau saya gubernur, saya akan seperti melakukan moratorium. Tidak boleh lagi ada pembangunan mall besar, tidak boleh ada pembangunan apartemen-apartemen yang besar, dan tidak boleh ada lagi membuat universitas-universitas baru di Jakarta. Harus universitas pun iyalah. Kenapa? Karena itu membuat orang-orang daerah akan datang ke Jakarta. Semua orang daerah mengatakan saya datang ke Jakarta mau menaklukkan Jakarta. Kenapa ditaklukkan Jakarta? Karena semua di Jakarta udah overload, gitu ya. Anda bisa lihat bagaimana misalnya dibalik daripada kan tingkat density-nya kan luar biasa dari yang namanya orang dibangun pakai kayak benteng dalam real estate, dalamnya ada kolam renang, rumah-rumah tata rapi, segala fasilitas ada di luar benteng, di luar benteng itu, di lubang itu orang dapur yang berhadapan dengan kamar tamu orang, kamar banyak mandi. Sekali, ya. Nah itu banyak. Jadi lapangan sepak bola aja tinggal 18. Anda tapi kan mengakui bahwa gubernur yang saat ini Pak Basuki, Pak Ahok,
itu mewarisi dari persoalan. Iya, tapi jangan diteruskan. Nah, kenapa saya Jadi Anda melihat bahwa Ahok ini seperti rangkaian menambah persoalan? Bukan begitu. It's a blending a good old and new. Saya akan ambil yang baik dari Pak Ahok dan saya padukan dengan yang baik menurut versi saya. Contoh, saya katakan ini tagline-nya Teguh Beriman, ya. Tapi bagaimana misalnya kebijakan beliau kalau untuk wanita tunasusila atau pekerja seks komersial itu dikasih sertifikat, kemudian ditaruh di apartemen, disuntik-suntik tiap bulan nanti periksa kesehatan. Itu saya nggak cocok itu. Tagline-nya adalah Jakarta Teguh Beriman. Nggak boleh ada itu. Yang ada adalah tapi kan itu cuma melempar wacana aja. Oh, nggak wacana. Beliau kan serius ngomongnya, ya kan? Wacana apa? Beliau serius ngomongnya. Tapi kan tidak pernah ada upaya-upaya untuk ada upaya-upaya itu. Ada upaya itu sudah mulai ada. Dan misalnya seperti beredarnya bir-bir di di mart-mart, ya. Itu kata beliau nggak apa-apa, PAD-nya 7 triliun tiap tahun, ya kan? Nah, tapi dan orang akan beli itu pakai KTP. Mana bisa kita kontrol pakai KTP? Gara-gara bir sekaleng aja itu membuat orang tabrakan mati di Kalijodo 4. Satu saya bilang. Jadi kenapa saya tidak mau Jakarta ini dibangun ke arah kapitalis sekuler. Bangun lagi nasionalis religius. Jangan, sudah stop lah yang lama ini. Artinya yang kan Pak Ahok bukan pangkal kan, ujung dari sebuah perjalanan panjang. Jangan teruskan lagi. Tapi saya melihat bahwa kalau gitu saya perlu ikut. Kalau beliau terpilih, salut saya, udah silakan, berarti masyarakat Jakarta menginginkan pemimpin beliau, silakan lanjut. Jadi Anda melihat ada yang baik dan buruk dari Pak Ahok, jelas tapi dong. Anda kemudian mengatakan akan maju sebagai calon gubernur, artinya yang buruknya lebih banyak. Bukan yang lebih banyak maksud saya, tapi ada beberapa hal yang harus saya luruskan tentang pembangunan Jakarta ini ke depan. Tadi saya katakan kan, saya punya 9 manifesto sejahtera Jakarta. Misalnya, saya sepakat misalnya Kalijodo, ya, dibongkar. Tapi kemudian orang-orang itu dikasihkan di rumah susun. Tapi di rumah susun itu kemudian dia nyewa 3 bulan. Ini kan kapitalis pendekatannya. Saya bicara di Singapura, teman sopir taksi mengatakan, "Yuk enak di Indonesia, kenapa? Yuk bisa memiliki tanah. Ada kampung. Bukan ada kampung. Nah, kalau kami dia bilang, bukan, mereka juga di apartemen, tapi mereka kan hak memilikannya itu sewa. 90 tahun. Dia bayar kredit, 70 tahun dia bilang kalau dia mati, berarti dia wariskan kepada anaknya tinggal 20 tahun. Setelah 20 tahun anaknya milik, diambil oleh pemerintah lagi, anaknya mulai lagi dari awal nyicil lagi. Tidak pernah punya tanah di Singapura. Tidak punya rumah. Nah, di Jakarta kalau dibikin kayak begitu, sewa tiap 3 bulan, kenapa nggak dikasih sekalian? Kalau disewa 3 bulan terus, kapan dia punya tanah? Akhirnya dia tidak punya tanah air. Tanah dia ngontrak, air dia beli. Lalu kenapa Anda harus menemui Pak Ahok beberapa waktu yang lalu? Saya menemui Pak Ahok dalam kapasitas sebagai saya ketua pramuka. Waktu itu kan saya selalu pakai baju pramuka karena pas menjadi pramuka, saya kan Kakor pramuka. Tapi kan Anda ngomongin pencalonan soal juga. Cibubur itu adalah soal tanah 210 hektar di bawah Pemda DKI. Pak Kuarnas, sertifikatnya hak pakai kami. Tapi kan wilayah itu wilayah Jakarta Timur. Kecuali yang Taman Rekreasi Wiladatika itu di wilayah Depok gitu. Jadi saya tidak bicara soal gubernur di situ. Yang keluar seolah-olah yang keluarkan Pak Ahok sendiri yang keluarkan. Ya sebenarnya apa yang dibahas waktu itu? Yang saya bahas berdua sama beliau 4 mata. Ini karena Anda yang tanya, Bung Hari ya. Ya karena Anda nanya, saya kasih menjelaskan bahwa saya sampaikan apa yang saya katakan sekarang kepada beliau dalam ruangan itu. Dan saya minta ini 4 mata saja, Pak. Dan dia sepakat. Tidak akan keluar ke wartawan. Salah satunya misalnya soal nasionalis religius. Saya katakan misalnya dalam persepsi saya di Manado itu, Sulawesi Utara, karena orang tua saya dari Gorontalo, dulu waktu kampung jadi satu, itu gubernurnya pasti orang Kristen. Karena mayoritas beragama Kristen. Saya kalau ke Papua berdoa pakai doa Kristen, mereka saya diam. Nah, di Bali sampai botak kingkong nih kalau kata orang Betawi, tetap aja dia gubernurnya orang Hindu. Ya kan? Nah, Jakarta karena mayoritas beragama Islam dan Teguh Beriman inginkan gubernur yang Islam. Dia bilang, kalau gitu kan saya nggak mungkin Pak masuk Islam. Dia bilang gitu, di ruangan nih. Ya kalau Anda masuk Islam, Pak Ahok selesai. Anda jangankan jadi presiden pun saya dukung. Kan gitu, tapi kan nggak mungkin ya. Kalau nggak mungkin, perbaiki dong hubungan dengan tokoh-tokoh Islam. Berperilaku lebih Islami. Iyalah, artinya bukan Islami, artinya sesuai dengan misalnya kan, kalau kami itu ada, dalam pramuka itu ada dasa dharma, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Perkataan juga menggambarkan kepemimpinan. Bagaimanapun kita kesal sama orang, jangan sampai kata-kata kotor, apalagi live di depan TV misalnya kan. Maki-maki. Nah iya, kita cerita 4 mata nih. Beliau juga cerita soal permasalahan Jakarta. Itu udah confirm 4 mata udah confirm, nggak ada orang di ruangan, kecuali kalau direkam. Selesai kan? Dia bilang, ya Pak ya, saya percaya betul, dan saya termasuk yang pada awalnya, ini orang bagus mau mendengarkan. Oke juga ya. Oke.
Keluar saya ditanya wartawan, enggak kami bicara pramuka. Tiba-tiba sore beliau bilang, statementnya apa? Saya, Pak Adiaksa Daud mengatakan dia maju. Sebenarnya dia nggak mau maju. Tapi karena saya ini Kristen, ya, maka dia bilang dia maju. Dan artinya kalau saya masuk Islam, dia dukung jadi presiden. Itu kemudian dibully saya habis-habisan. Seakan-akan saya anti Kristen. Akhirnya saya jelaskan, saya 5 tahun jadi Menpora. Ya, Bung Ari ya. Saya 5 tahun jadi Menpora. Pengajian tiap Jumat wajib. Tapi pada saat yang bersamaan, itu yang Kristen, Katolik, dan Protestan ada okumene. Penanggung jawabnya Profesor Dr. James Tangkudung. Tanya sama beliau masih hidup. Dan itu saya absen sendiri. Saya absen sendiri, ya. Saya absen sendiri, kenapa? Karena penting sekali untuk saya absen. Dan kemudian tiap tahun saya potong gaji saya ambil 2 orang naik haji, 1 pergi ke Lourdes, yang Katolik, 1 pergi ke Yerusalem yang apa namanya, yang Kristen. Tanyakan sama mereka yang Kristen. Ada Tibulas Nikolau, ada Victus Murin. Victus Murin itu speechwriter saya menteri, dia Katolik. Jadi bukan persoalan agama yang menjadi. Ini persoalannya ngomong 4 mata, kemudian dibawa dan kita bicara soal realitas politik, kita bicara soal kepatutan siapa yang harus menjadi pemimpin, dan kemudian itu ember. Nah, itu yang mau saya. Jadi disitulah saya lihat komitmen seorang pemimpin dia langgar. Satu kesempatan Anda sudah bisa menilai bahwa ini nggak bisa lanjut. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan itu Pak Adiaksa. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan terus membahas tentang seorang Adiaksa Daud yang akan maju di kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Sesaat lagi tetaplah di iTalk.